Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas beberapa saham yang saat ini trennya masih bagus walaupun IHSG trennya sudah bergerak turun. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang menggandeng Deddy Corbuzier. Apakah setelah menggandeng Deddy Corbuzier, sahamnya ada potensi untuk bangkit dari downtrendnya? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Mari. Saham Mari hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 172. Bisa kita lihat di grafik. Minggu lalu Mari sempat naik setelah rebound dari support di harga 150. Setelah berhasil rebound bisa kita lihat Mari masih gagal naik menyentuh garis EMA 50 atau resisten kuat saat ini. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 207. Setelah gagal break, Mari mulai bergerak turun kembali dan saat ini terlihat berada di atas support terdekat di sekitar harga 170. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak naik. Jadi secara tren memang saat ini Mari belum bagus. Memang terlihat berhasil rebound dari support 150. Tapi apabila masih gagal naik di atas garis EMA 50 ini, Mari masih ada potensi menurut saya untuk turun kembali mengetes support di 150 ini. Dan hari Jumat tanggal 1 Juli kemarin kalau berita bahwa anak usaha Mari gandeng Deddy Corbuzier secara eksklusif lewat podcast. Jadi anak usahanya yaitu Noise resmi menggandeng Deddy Corbuzier untuk membuat satu podcast original bertajuk Deddy Issues. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 3% lebih ini masih ada distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham Mari ini. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun Deddy Corbuzier masuk ke anak usahanya Mari yang membuat Mari ada potensi untuk mencoba bangkit dari downtrendnya, tapi cara candle saat ini Mari belum bagus trennya. Untuk teman-teman mau membeli saham Mari, sebaiknya wait and see dulu. Karena saat ini masih berada di atas support 170, bisa coba pantau saham ini. Apabila minggu depan masih kuat berada di atas harga 170, bisa coba entry di sekitar support ini dengan target jangka pendek di sekitar harga 200 sampai garis EMA 50. Jadi apabila berhasil rebound dari support 170, apabila gagal break harga 200 atau garis EMA 50, pertimbangkan untuk take profit. Karena selama masih gagal break, saya lihat Mari trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus waspada. Dan berikutnya saya akan coba analisa induk usahanya yaitu Mahaka Media atau ABBA. Bisa kita lihat ABBA juga 2 minggu atau minggu lalu ikutan seperti Mari naik lumayan tinggi. Tapi bisa kita lihat walaupun naik di atas garis EMA 50, ABBA masih gagal break dari resisten EMA 150 yang saat ini berada di harga 250. Jadi naik lumayan tinggi menyentuh garis EMA 150, gagal break dan saat ini turun kembali menuju garis EMA 50 yang saat ini di harga 211 atau 210. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat pada penurunan 4% lebih kemarin masih ada distribusi. Asing juga sama masih terus distribusi saham ABBA ini. Jadi untuk saham ABBA atau Mahaka ini, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah di sekitar harga support yang di 160 atau pada saat break dari garis EMA 50, ABBA saat ini masih bisa di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, bisa tunggu di sekitar harga 210. Apabila saham Mahaka ini turun menyentuh garis EMA 50 masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba swing trade. Jadi take entry di sekitar garis EMA 50, take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 150. Dan untuk teman-teman yang membeli di harga bawah, pertimbangkan dulu take profit dulu apabila memang garis EMA 50 ternyata terlewati minggu depan. Karena apabila masih gagal break, saham HK ini masih ada potensi turun kembali ke harga 160. Berikutnya UNTR bisa kita lihat
Hari Jumat kemarin turun ARB ke harga 26.500 dan penurunan ini membuat saham UNTR berada di bawah garis support EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 26.750. Jadi penurunan tajam ini memang belum terkonfirmasi break, tapi bisa kita lihat secara tren UNTR saat ini sudah patah uptrendnya. Jadi setelah turun dari bawah garis EMA 50, trennya sudah patah. Apabila minggu depan ternyata terkonfirmasi break dari garis EMA 150, maka UNTR akan berpotensi melanjutkan downtrendnya untuk tren jangka menengah. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak turun. Dari data broker summary bisa kita lihat penurunan tajam hari Jumat kemarin masih ada distribusi, tapi asing terlihat masih terus akumulasi saham UNTR. Jadi dalam 2 minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, wait and see dulu. Apabila minggu depan UNTR berhasil naik kembali di atas garis EMA 150, bisa coba entry untuk swing trade. Dengan trading jangka pendek dengan target terdekat di harga 28.000 sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 29.225. Jadi entry apabila memang masih bisa bertahan. Dan tetap harus waspada karena secara tren UNTR sudah mulai melemah. Jadi bisa entry dan hold selama garis EMA 150 ini tidak terlewati, tapi pertimbangkan untuk take profit apabila walaupun berhasil rebound dari garis EMA ini pada saat mendekati resisten terdekat. Apabila gagal break, pertimbangkan untuk take profit, dan sebaiknya jangan entry apabila UNTR gagal bertahan di atas garis EMA 150 karena trennya akan lanjut downtrend dengan target support berikutnya itu di 25.000. Jadi tetap harus waspada. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham Dimas. Dimas hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 162. Dan secara tren bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini memang Dimas mulai bergerak sideways. Dengan support bisa kita lihat di harga 160. Jadi setiap kali menyentuh harga 160, Dimas mulai sideways. Tapi untuk resisten terdekat bisa kita lihat walaupun berhasil bertahan di harga 160, berusaha untuk naik di atas harga 164, Dimas gagal break dan turun kembali sehingga trennya sideways di range harga 160 sampai 164. Dan di atasnya bisa kita lihat garis EMA 50 di harga 170. Jadi untuk tren jangka pendek memang mulai sideways, tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat Dimas trennya masih sangat downtrend. Beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50 masih gagal break dan terus bergerak turun. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat walaupun naik 1% lebih masih ada distribusi. Asing juga masih terus distribusi saham Dimas ini. Jadi dari data yang kita dapat untuk Dimas, apabila teman-teman mau entry sebaiknya tunggu kembali di harga 160. Karena saat ini merupakan support kuat untuk saham Dimas. Jadi bisa entry jika support, hold saja selama support ini tidak terlewati. Karena selama mulai sideways terus ada potensi menurut saya untuk minimal ke garis EMA 50. Tapi ingat selama masih gagal break, Dimas trennya masih akan sideways dan ada potensi untuk turun mengetes support di 160. Jadi apabila teman-teman mau entry sebaiknya juga swing trade atau hold apabila teman-teman memang tujuan investasi pada saham Dimas selama harga 160 tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.